bilang cantik. Nah, saat orang bilang, aduh ibu cantik kali bajunya, udah selesai, sampai situ aja, selesai programnya. Itu dia bedanya motivasi eksternal dengan internal. Jadi mari Bapak Ibu kita tumbuhkan bagaimana anak itu termotivasi secara internal dari dalam dirinya. Oh, ini kalau mejaku coret-coret jelek gitu. Sekali lagi Bapak Ibu, dalam memberikan materi kurikulum merdeka, yang paling sering kejebak pembicaranya adalah ketika pesertanya nanya, ibu jamin itu terjadi? Gak ada yang menjamin Bapak Ibu, gak ada yang menjamin. Pada saat KTSP diluncurkan, harapannya terjadi, tapi ternyata masih ada yang perlu direvisi. Begitu juga kurikulum merdeka, harapannya terjadi, tapi ketika nanti pada saat itu tidak terbukti, mari kita berefleksi. Jadi apa yang Bu Tiar lakukan di kelasnya, beliau bagikan nih di sini gitu ya. Kemudian Bapak Ibu puji Tuhan, misalnya Bapak Ibu laksanakan itu di kelas, kok nggak berhasil aku ya? Memang belum tentu sama. Kenapa? Karena yang kita hadapi itu makhluk hidup. Makhluk hidup yang bernafas dan berpikir, bukan data di depan laptop. Kalau data di depan laptop, ketika Bapak Ibu ngerjakan rapot, Ibu buat KKM-nya 75, kemudian nilainya Ibu masukkan 83C, di kelas sebelah pun pasti C juga. Karena kita bekerja di data. Nah, kita bekerja di makhluk hidup seperti yang tadi Bu Tiar jelaskan di slide sebelumnya. Bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Setiap manusia mempunyai pandangan yang berbeda. Setiap manusia mempunyai hobi dan harapan yang berbeda. Nah, oleh karena itu diluncurkan oleh Menteri Pendidikan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini tidak seperti kurikulum yang lalu. Kalau yang lalu langsung kita KTSP tahun berapa ya Ibu? KTSP 2006. 2006. Apa 2007 ya? 2006 ya? 2006. Itu yang SKKD gitu ya? Iya. Nah, begitu diluncurkan langsung pakai KTSP. Ngerti nggak ngerti? Biarin gitu ya. Kemudian masuk kurikulum 13. Kurikulum 13 langsung kurikulum 13. Berbeda dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, Bapak Mas Menteri memberikan keleluasaan kepada sekolah. Silahkan uji coba. Betul ya? Ada mandiri belajar, ya Ibu. Kita mandiri apa ini? Berubah. Mandiri berubah. Ada mandiri belajar, ada mandiri berubah, ada mandiri berbagi. Loh Bu, apa bedanya sekolah penggerak dengan sekolah yang bukan sekolah penggerak? Itu juga dibebaskan kepada sekolah. Mau daftar, ikuti seleksi, silahkan. Yang enggak juga enggak apa-apa. Jadi Mas Menteri ini terkesan memberikan percobaan, melemparkan kepada sekolah-sekolah, silahkan pelajari dulu. Nah, ketika pada saatnya nanti tahun 2004 kita harus menggunakan kurikulum merdeka, Bapak Ibu sudah siap. Ya, kita turut berbangga ada Ibu Tiar, seorang guru penggerak yang berasal dari sekolah SD kita yang tercinta ini 020276 ya. 020276 ya. Gini ya Bapak Ibu, Bu Tiar ini mengikuti PPGP selama 6 bulan pun mungkin belum maksimal. Apalagi Bapak Ibu yang mungkin dapatnya dari Bu Tiar gitu. Jadi kedepannya kalau Bu Tiar nggak paham, jangan Bapak Ibu muncul pikiran, aduh percuma nih calon guru penggerak, nggak ada begitu ya, nggak ada yang sempurna. Bisa saja nanti ketika Bu Tiar sudah hilang C-nya, tidak lagi calon, sudah GP, sudah guru penggerak, bisa juga melakukan kesalahan di kelas. Jadi gimana Bu? Ya itu tadi kuncinya, refleksi. Melihat dari apa yang sudah terjadi, lihat apa yang sudah baik dan lihat apa yang belum baik. Yang belum baik kita perbaiki, yang baik kita tingkatkan. Oke, sampai saat ini Bapak Ibu sudah paham apa beda konsekuensi dengan hukuman? Oke, tadi harapan saya ada guru yang lebih ramai datang. Jadi menyampaikan hal-hal ini sepertinya kan enaknya di forum daripada harus satu persatu gitu ya Bapak Ibu. Tapi kan kita harus lihat juga KPM sudah aktif, sudah mengajar, tidak bisa diganggu. Tugas utama tupoksi juga harus dipikirkan. Baik Bapak Ibu, untuk segala pertanyaan nanti ada sesi diskusi Bu Tiar? Ada. Oke, Bapak Ibu apa yang masih mengambang di kepala boleh nanti ditanyakan. Saya persilahkan kepada Ibu Tiar dulu. Nanti kalau ada menemukan saya
kasih. Baiklah, terima kasih buat Ibu PB yang telah membantu saya untuk pemaparan tentang hukuman dan konsekuensi. Terima kasihlah buat Ibu Arma tadi yang telah bertanya apa bedanya hukuman dan konsekuensi. Dengan pemaparan dari Ibu Agita tadi, Ibu PB, mungkin Ibu Arma sudah mengerti ya Bu. Oke, lanjut Pak Aris. Yang keenam yaitu posisi guru kontrol. Lanjut Pak Arif. Iya, di sini ada 5 posisi guru kontrol. Nah, yang pertama menghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, dan yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Bapak Ibu, di posisi guru kontrol inilah yang sering terjadi di sekolah kita. Kita di posisi yang seperti apa? Apakah kita sebagai tergolong guru penghukum? Apakah kita tergolong jadi guru pembuat merasa bersalah? Apakah kita tergolong guru menganggap siswa kita menjadi teman? Apakah kita guru menganggap kita sebagai pemantau atau manajer? Di sini nanti akan tergambar Bapak Ibu pribadi kita yang seperti apa. Lanjut Pak Aris. Di sini Bapak Ibu ada kasus, saya naikkan ada kasus 1, di mana siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini kita akan sebagai guru, termasuk kita posisi kontrol yang seperti apa. Kalau kita di posisi kontrol sebagai penghukum, inilah yang kita ucapkan kepada murid kita. Kamu hormat pada bendera selama 1 jam. Seringkali Bapak Ibu kita lakukan ini. Inilah posisi kita sebagai guru di dalam posisi kontrol ini, yaitu penghukum. Bersihkan kamar mandi, bersihkan WC. Posisi kita di sini adalah penghukum. Lalu kalau posisi kita membuat merasa bersalah, seperti apa Bapak Ibu? Apa yang harus kita ucapkan kepada anak kita? Ini Bapak Ibu, beberapa kali Ibu harus memberitahukan kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Itulah kalau kita buat posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau posisi yang lain Bapak Ibu, lanjut Pak Aris. Kalau posisi sebagai teman, di dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, apa yang Bapak Ibu ucapkan? Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Ibu, ya sekali ini saja. Di sini kita sebagai teman. Kalau ini kita gerakkan kepada anak kita, anak didik kita, tentu mereka tidak merasa asing di depan kita. Mereka tidak akan mengulangi lagi. Kenapa? Karena kita menganggap mereka sebagai teman. Sama seperti yang saya lakukan kepada si Putra. Setiap dia datang, saya rangkul dia. Saya buat dia datang ke kelas saya, karena memang kawannya selalu diganggu. Asal datang, diganggu berdiri. Sudahlah dia kecil, diganggu temannya, menulis pun kurang jelas. Ada satu lagi murid saya Bapak Ibu, namanya si Galang, sama sekali tidak tahu menulis. Udah ketawa dulu si Arma, dikasihnya itu sama saya. Duluan dia mau ngasih, kasih anak yang itu si Galang ini. Saya tanya, bisa nggak membaca Mona? Tidak bisa. Menulis bisa? Tidak. Lalu Bapak Ibu, kalau kita sebagai guru, kembali kita sedikit ke awal tadi materi yang saya buat. Kebutuhan dasar yang mana lah yang kita langsung lakukan Bapak Ibu ke sana? Ada Bapak Ibu yang bisa menjawab seperti si Galang itu. Saya serahkan dulu sama Bapak Ibu. Kalau kita bertemu dengan anak yang seperti itu, kebutuhan dasar yang mana yang kita lakukan? Bu Arma bisa menjawab. Kebutuhan dasar kami kan ada kasih sayang, ada penugasan, ada 5 tadi kebutuhan itu. Apalah yang Ibu Arma lakukan kepada anak yang seperti ini? Saya serahkan sama Bu Arma. Ya, terima kasih. Itu secara tidak sengaja itu Bu Tiara ke kelas Ibu. Ya kan Pak Des. Jadi saya pun bingung karena anak ini bukan hanya kurang dalam
pembelajaran, dia pun memang kurang berkomunikasi tuh. Dia nggak banyak bicara dengan temannya, hanya dia suka senyum, lumayan bisa dilihat. Jadi kalau dia kurang berkomunikasi di sekolah, kita pun nggak tahu mau dia apa. Jadi menurut saya anak ini agak minta yang tadi, motif apa itu tadi, kasih sayang, saya rasa yang kurang, kebutuhan dasarnya, ya kan? Karena mungkin dia ingin lebih diperhatikan oleh kita, tapi kan nggak mungkin dia aja yang kita pedulikan. Terjadi kesenjangan, nanti temannya akan cemburu, kenapa sih dia aja, kan gitu. Lalu secara ekonomi memang pun kita tahu bukan hanya yang siswa mampu yang bersekolah di sekolah kita ini, ada yang memang masih di bawah inilah, masih di bawah kemiskinan. Dibilang gitu juga, mamanya kan pedagang, rumahnya pun di arah Kampung Nangka sana, kita bisa lihat kayak mana. Jadi mungkin satu, kurang perhatian orang tuanya, kedua tidak diajari di rumah, ya. Kita udah maksimal pun di sekolah, tapi di rumah kan lebih banyak waktunya. Jadi saya rasa dia ini perlu perhatian lebih lah Bu Yarto aja. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Arma yang selalu sedia untuk menjawab selalu pertanyaan atau memberikan pertanyaannya. Ya, kalau saya pun diposisikan seperti anak si Galang ini, saya setuju dengan pendapat Bu Arma. Apalah yang bisa saya sampaikan kepada anak ini? Yang ada diam, setiap datang diam. Itu pula lah yang saya ambil nilai positif di si anak ini, itu yang saya ambil. Kalau dia udah bodoh, tidak bisa membaca, tidak bisa apa-apa, tapi dia ribut, alangkah jengkelnya seorang guru. Namun dia datang, duduk, diam, saya menghargai dia. Jadi saya ambil dari kebutuhan dasar tadi yang memang berlangsung untuk hidup aja pun seperti yang dikatakan oleh Bu Arma, udah bersyukur. Karena memang latar belakang dari orang tuanya yang tidak mencukupi, ya Bapak Ibu. Itulah untuk hal kontrol ini. Sebagai teman juga tadi Bapak Ibu, boleh kita buat dia sebagai teman. Tolong ya nak, belajar ya di rumah ya, baca ya bukunya ya nak. Itu aja kita angkat dia menjadi teman, itu Bapak Ibu. Lanjut Pak Aris. Iya. Kalau kita sebagai di posisi kontrol manajer, maka yang kita ucapkan kepada murid seperti ini Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini kita di posisi manajer, kontrol manajer. Itulah perkataan atau yang kita ucapkan kepada siswa. Lanjut Pak Aris. Lalu saya bertanya kepada Bapak Ibu, posisi kontrol apakah Bapak Ibu yang pernah lakukan di dalam kelas? Ini bolehlah saya selemparkan kepada Bu Hayana dulu. Posisi kontrol apakah yang Ibu lakukan di dalam kelas? Salah kan Bu Hayana? Apalagi guru kelas 1 ya? Yang mana? Ada 5 tadi posisi kontrol guru itu. Biasa yang saya pakai di kelas, apalagi di kelas 1, itu posisi kontrol sebagai teman ya. Karena kita kan harus merangkul anak kelas 1 itu supaya dia lebih nyaman sama kita. Mungkin itu adalah sebagai teman kalau di kelas 1. Baik, terima kasih Bu. Izinkan saya menjawab pertanyaan ini. Posisi kontrol apakah Bapak Ibu di kelas? Jadi yang saya lakukan selama mengajar kelas 5 tahun lalu, selama 1 tahun, saya lebih banyak memposisikan diri saya sebagai teman kepada murid. Artinya tidak ada batasan antara guru dengan murid. Ada murid saya dengan saya itu dianggap sebagai teman. Jadi contoh kasus yang pernah saya alami pada saat mengajar, yang pertama itu pada saat temannya jatuh, artinya misalnya terpleset lah di kelas atau apa. Teman-temannya ini rata-rata mentertawakan Bu.
mentertawakan artinya tidak membantu secara langsung. Ibaratnya kalau jatuh si A, si B, C, D, E, F, G, ketawa dia keluar. Oke. Saya lihat sekali dua kali masih tertawa. Jadi saya berbicara dari kelas kepada murid-murid sekalian, anak-anak Bapak. Kalau teman kalian jatuh, apa yang pertama kalian lakukan? Jadi ada yang menjawab, tertawa Pak. Tertawa baru membantu. Jadi saya teringat tentang posisi kontrol ini, yaitu sebagai teman yang sudah saya praktekkan. Jadi apabila pada saat temannya jatuh, saya memberitahukan, nah kalau ada temanmu yang jatuh, misalnya yang pertama menertawakannya, dialah yang tidak akan kamu bantu selanjutnya. Jadi kalau misalnya pinjam pulpen, gak usah kasih pinjam, gak usah kasih pinjam dia, karena dia menertawakan kamu. Yang kedua, mereka rata-rata setelah melakukan yang saya bilang, nak tolong ya jangan gini-gini, mereka berubah. Jadi setelah ada yang jatuh, mereka langsung menolong, tidak tertawakan lagi. Artinya ada konsekuensi yang mereka dapatkan dari apa yang mereka lakukan. Yang kedua, tentang makan dan minum di kelas, Bu. Jadi kesepakatan saya selama di kelas, rata-rata kelas 5 ini kalau habis makan, kalau nggak makan bakso, minum, taruh di atas mejanya, di bawah mejanya ini, di sini dibuatnya. Jadi saya melihat kan, orang ini tidak menghargai apa yang menjadi tempat mereka belajar. Jadi saya berdiskusilah kepada murid, anak-anak, Bapak tidak melarang kalian makan, tapi ada saatnya kalian makan. Jadi kalau ada yang makan di kelas, misalnya si A makan, si B juga makan, kan terganggu pembelajaran itu, Bu. Artinya tiba-tiba kawannya bilang, Pak, si Anu makan Pak, jadi kan terganggu semua, Bu. Udah belajar semua, udah konsentrasi, tiba-tiba ada teman yang mengatakan, Pak, si Rizky makan Pak. Jadi kan terganggu, Bu. Jadi setelah saya membuat kesepakatan sebagai teman, posisi saya sebagai teman bagi mereka, saya katakan gini, nah kalau kau makan di sini pada saat belajar ataupun pada saat mengikuti pembelajaran, coba kamu tidak boleh istirahat. Saya katakan gitu, tidak boleh istirahat. Artinya kamu sudah melanggar peraturan kita. Jadi kalau kamu makan di kelas ataupun kamu meletakkan makanan di kelas, kamu mendapat konsekuensi, yaitu tidak boleh main-main pada saat jam kedua. Jadi setelah saya praktekkan seperti itu, Bu, dengan pendekatan secara teman, murid-murid berubah, Bu. Artinya murid-murid berubah, tidak ada makan. Jadi pembelajaran itu tetap kondusif, Bu. Jadi begitulah pengalaman saya selama menjadi guru kelas 5, dan saya mendapatkan posisi kontrol sebagai teman. Terima kasih, Bu. Tepuk tangan untuk guru-guru kita semua, guru-guru hebat di SD 020276. Masih ada yang memberikan, memposisikan, Bu Febri, bisa? Ada lagi, Bu? Biar sekalian saya jawab semua. Terima kasih, Bu. Untuk saya rasa kalau untuk posisi kontrol ini kan tadi ada 5. Nah, kalau untuk satu kasus yang kita bahaskan adalah kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Semua posisi kontrol ini semuanya saya rasa ya baik gitu. Tapi saya lihat kembali bahwasanya ada 5 posisi guru ini kepada siswa juga tidak bisa disamakan semua. Contoh untuk yang teman, mungkin kalau di kelas 1, di kelas berapa, dan kita lihat kondisi siswanya. Kalau ada siswa yang mungkin sekali aja dikasih tahu ya posisi kontrol sebagai teman, kan kita merangkul, dia pasti oke, dia akan turun. Tapi ada juga yang bisa dikatakan yang berulang-ulang melakukan kesalahan. Contoh seperti upacara, kita pun di sekolah ini ada beberapa kali yang orangnya itu aja. Apakah itu bisa tetap jadi posisi kontrol yang kita lakukan? Saya rasa perlu sesekali dibuat posisi guru itu ada di posisi pembuat merasa bersalah.
ada konsekuensi yang kita berikan kepada dia. Lalu untuk siswa yang mungkin juga ketika kita pakai posisi teman tidak mempan begitu ya, posisi membuat rasa bersalah juga tidak, ada penghukuman begitu. Lalu artinya 5 posisi guru kontrol ini memiliki porsi masing-masing untuk setiap siswa yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan semua gitu. Dan memang yang dari semua ini posisi teman ini adalah posisi yang paling menurut kita nilai keberhasilannya gitu bagi siswa itu yang lebih tinggi gitu. Tapi menurut saya di posisi penghukuman pembuat merasa bersalah itu juga sesekali perlu diterapkan bagi setiap siswa semua. Mungkin dari saya itu aja. Ya, luar biasa dari Bu Febri. Tepuk tangan dulu untuk Bu Febri dulu, guru agama kita ya. Iya, kembali dulu Pak Aris tentang kontrol tadi Pak Aris. Iya. Seperti yang dikatakan oleh Bu Yana tadi, karena dia guru kelas 1, memang yang dipakai Ibu Yana di sana kebanyakan itu tentang posisi kontrol teman. Dia merangkul, kalau tidak dia merangkul. Anak-anak kelas 1 masih belum bisa seperti yang dibilangkan Ibu Febri tadi. Larangan itu nggak bisa sama mereka, tidak masuk. Kalau atau marah gitu, mereka tidak langsung ciut, nangis. Nah, lalu yang disarankan di sana dipakai Ibu Yana itu sebagai teman. Ayo, Yudi duduk nak, ayo kita mulai belajar ya nak. Sebentar lagi kita udah mau pulang loh. Nah, gitu, ada ya kata-kata. Atau ayo dong, tolong bantu ibu, jangan ribut. Nah, banyak caranya sebagai teman. Itu yang dilakukan oleh Ibu Ayana. Kembali ke Pak Aris tadi, yang dilakukan Pak Aris tadi, karena dia guru kelas 5, seperti yang dikatakan oleh Ibu Febri, ada saatnya si anak itu dibuat merasa bersalah. Lalu kata-kata yang harus disampaikan Pak Aris, coba Pak Aris lanjut dulu mengenai membuat merasa bersalah. Lanjut. Iya, itu ada. Membuat merasa bersalah. Apa yang disampaikan oleh Bapak Aris tadi? Perkataan apa yang disampaikan kepada murid supaya murid tadi merasa dia tidak mengulangi lagi. Karena posisinya di kelas 5, seperti yang dikatakan oleh Ibu Febri, ada baiknya kita buat sekali-sekali itu mereka membuat merasa bersalah. Lalu kata-kata yang disampaikan oleh Pak Aris seperti apa? Berapa kali Bapak bilang, beritahukan, sampah setelah makan bakso, sampahnya jangan dibuat di laci kelas. Sebaiknya kamu buang di tempat sampah. Itu kata-kata itu akan memotivasi kita Bapak Ibu saat menyampaikan kepada siswa. Jangan lagi marah-marah, memang kau gak ada otakmu, bodoh kau. Itu yang sering saya lakukan dulu seperti itu. Boleh dikatakan saya mengguru galak dulu, bodoh kali. Nah itu. Setelah saya mengalami seperti ini, nah memang yang saya terapkan itu kemarin seperti yang dibilang Ibu Febri, memang itu harus saya lakukan. Kalau tidak Bapak Ibu, saya ditokoh-tokohi, merasa ditokoh-tokohi. Sebentar udah di ujung sana, sebentar lari ke sana, sebentar permisi. Karena dia udah kelas tinggi, kelas 6, udah mulai ada membodoh-bodohi, monoponopohi kita. Jadi ada saatnya membuat merasa bersalah itu kita lakukan. Tapi sekarang Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh Ibu Febri tadi, sebaiknya kita itu Bapak Ibu, marilah kita sebagai guru itu menjadi membuat anak murid kita itu menjadi teman, kita menjadi manajer di kelas. Manajer itu seperti apa? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu nak? Bisa seperti itu. Bisa enggak kamu rubah? Bisa enggak? Boleh enggak kamu bantu ibu? Masih mau enggak mengulangi nanti? Atau apa? Jangan, karena kalau kita menghukum nanti mereka juga akan merasa hukumannya enggak berat. Karena kita sekarang kan hukuman itu tidak boleh memukul atau apa. Kalau hanya dengan kata-kata keras kayak makanan bagi mereka, tidak dipedulikan kayaknya. Jadi kalau kita juga udah merasa keras juga kita berbicara tidak dipedulikan, mari kita ubah dengan kata-kata lembut, seperti kata-kata kita menjadi teman. Boleh membuat mereka merasa bersalah, tapi dengan perkataan agak lembut kepada mereka ya Bapak Ibu. Lanjut. Atau di sini Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi atau udah bisa dipahami semuanya Bapak Ibu?
Oke lah Bapak Ibu, sekali dulu ya sebelum kita mau mulai pelajaran atau materi selanjutnya, saya ajak dulu Bapak Ibu untuk sedikit bermain dulu ya. Ayo Bapak Ibu berdiri. Berdiri ya. Maaf Ibu ya. saya buat dulu sedikit untuk Bapak Ibu. Kalau tadi saya bilang Ibu berkata, sekarang beda lagi Bapak Ibu. Ya. Kalau tepuk tangan dua kali ya. Tepuk tangan tiga kali Bapak Ibu. Setiap ada kata instruktur, baru Ibu lakukan apa yang saya katakan. Instrukturkan. Tapi kalau tidak ada tangan di dalamnya, tidak usah Ibu lakukan. Ayo kita tes dulu. Sampai di mana pemahaman Bapak Ibu ya? Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Hebat, masih memahami ya Bapak Ibu. Tepuk tangan 3. Tepuk 2. Belum dipahami berarti ya. Kenapa belum dipahami Bu Ayu? Karena baru datang kali ya Bu Ayu ya. Baru masuk ya Bu Ayu. Bu Irma juga baru masuk ya. Ayo kita ulangi Bapak Ibu. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 2. Tepuk 1. Nah Bu Irma juga udah mulai ngantuk kayaknya Bu, itu nggak dipahaminya juga ya. Masih salah. Tangannya nggak ada Ibu Irma. Kalau ada tepuk tangannya di dalam baru tepuk tangan Ibu. Oke ya, kita ulangi ya. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 2. Tepuk 1. Tetap juga masih belum memahami Bu Irma ya. Tangan nggak ada di dalam Bu Irma. Tepuk tangan baru ya Bu Irma ya. Gak apa-apa Bu Irma. Kita sekali lagi ya. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 2. Tepuk 1. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah dipahami ya. Luar biasa guru-guru SD 020276. Terima kasih Bu, silakan duduk. Baiklah Bapak Ibu, akan kita lanjutkan materinya, yaitu lanjut Pak Aris tentang poin ke-7, keyakinan kelas. Inilah yang dijelaskan oleh Ibu PP kita tadi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ini Bapak Ibu. Seperti apa sih keyakinan kelas itu sebenarnya? Seperti apakah itu peraturan kelas? Apakah yang harus kita terapkan di kelas? Apakah hanya peraturan atau keyakinan kelas? Lanjut Pak Aris, ada nanti di sini. Iya, Bapak Ibu lihat di sini langkah-langkah di dalam keyakinan kelas. Yang pertama, bersifat abstrak. Ya, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Nah, ini Bapak Ibu. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah ditetapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Lihat Bapak Ibu, inilah yang saya buat keyakinan kelas Bu, Bapak Ibu, di kelas 6. Nampak enggak Bapak Ibu? Kesepakatan di kelas 6 SD Negeri 020276. Inilah yang kami terapkan, yang udah kami buat kesepakatan di kelas 6. Ya kebetulan si Atika ada di sini murid saya. Yang pertama, datang tepat waktu. Ini kesepakatan kami. Ini kerjasama kami dengan murid. Jadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Agita tadi, kalau itu, maaf ya Ibuku ya, kalau itu ada kesepakatan yang kita buat, berarti kan mereka sudah ingat apa yang kita sepakati. Yang kedua, berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Ini Bapak Ibu udah saya terapkan. Berdoa sebelum belajar dan berdoa sesudah pulang. Ya. Yang ketiga, mendengar penjelasan guru. Ya. Saya selalu sarankan kepada murid saya, kebetulan ada di sini si Atika. Saya kalau pas saat menerangkan, anak-anak tidak boleh memegang pulpen, bahkan mencoret-coret apapun. Semasa saya menjelaskan atau menerangkan pelajaran yang saya bawa, anak-anak tinggal duduk aja. Di saat saya bertanya, baru mereka menjawab. Lalu ada waktu mereka untuk menulis. Itu yang kesepakatan kelas di kelas 6. Yang ketiga, yang keempat, berpenampilan rapi, bersih dan sopan. Iya, saya kalau mereka sudah tahu, kalau sudah datang saya, kelas sudah bersih, dibuat mereka. Karena kan kelas 1 duluan Bu Yana, tapi begitu Bu Yana keluar,
anak saya pasti udah nyapu. Bu Yana udah lihat itu. Pasti udah tahu mereka. Saya sampai udah bersih semua. Baju mereka juga rapi. Dan satu hal ini, murid ini kebanyakan murid dari Pak Aris. Saya Bapak Ibu terharu saya. Terharunya di mana Bapak Ibu? Pak Ibu. Bu, ada apa nak saya tercengang? Ada apa nak? Mau minum dulu ya Bu ya? Mau makan dulu ya Bu? Jadi saya selama ini berarti kurang pengontrolan dalam kelas. Setelah saya lihat seperti ini, ada perubahan yang saya lihat. Itu yang saya dapat dari kelas 6. Yang kelima, mengerjakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Iya, kalau ada PR. Minum Bu. Kalau ada tugas, mereka sudah kerjakan. Besoknya mereka pas waktu mata pelajaran mereka memberikan tugas. Terakhir yang keenam, menjaga kebersihan. Itu tadi ya, menjaga kebersihan. Ini kesepakatan kami. Yang ketujuh, saling menghormati sesama. Iya. Bapak Ibu, ada nanti video saya sebenarnya yang udah saya lakukan di aksi nyata saya di kelas. Namun karena waktu kita terbatas, video itu tidak bisa saya di sini. Namun ada sedikit cuplikan dari video yang saya bawakan nanti. Lanjut Pak Aris, ada videonya Pak Aris di situ. Ya, ada video di situ Pak Aris, atau video di dalam apa itu ya saya buat. Kita putarkan sebentar. Inilah yang saya lakukan aksi nyata di kelas ini. Di saat saya mengajar pas, ada anak murid kita yang menyontek. Kebetulan si Rapah yang Atika ya menyontek pekerjaan dari si Atika. Lalu apa yang dikerjakan si Atika? Lihat Bapak Ibu. Iya, itulah yang dilakukan oleh Atika. Lalu kalau kita kaitkan dengan keyakinan kelas Bapak Ibu, seperti apakah anak murid keadaan dari atau perilaku si anak? Kalau menurut Bapak Ibu, coba Bapak Ibu jawab dulu. Apa yang harus kita sarankan atau kita buat kepada si anak supaya dia menyampaikan jangan seperti itu? Bapak Ibu, ada yang bisa? Dengan video yang saya buat tadi, Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Bagaimana kalau kita lihat keyakinan kelas ini, kita buat di sini seperti apa? Apa yang harus kita katakan kepada si murid? Bagaimana cara kita untuk meyakinkan si murid di dalam keyakinan kelas? Bu Arma bisa? Atau kita panggil anak muridnya atau gimana, Bapak Ibu? Kita panggil dengan 4 mata atau gimana? Menurut Bapak Ibu? Atau kita lanjut aja dulu Bapak Aris biar nanti ada video cuplikan juga saya buat di situ. Bagaimana cara kita untuk menghadapi siswa kita. Yang ke-8 yaitu segitiga restitusi. Di sini ada 3 tentang segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 di sini tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menyanyikan keyakinan. Inilah nanti Bapak Ibu yang di ketiga ini yang mana yang saya terapkan nanti di dalamnya. Lanjut Pak Aris. Ya, ini Bu, Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Ini apa yang diterapkan oleh guru di dalam pengajaran. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini kita Bapak Ibu berbuat salah itu wajar. Apa yang kita sampaikan kepada anak di saat mereka membuat kesalahan? Itulah kata-kata yang kita sampaikan Bapak Ibu di dalam menstabilkan identitasnya. Itu ada beberapa poin Bapak Ibu. Salah satunya
berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Boleh dengan kata-kata kita, kata-kata apa yang kita buat di dalam keyakinan kelas itu kepada anak murid kita. Kita buat menstabilkan identitas di kelas itu, apa tahap-tahapan yang kita lakukan, Bapak Ibu. Itu ada berapa poin saya buat Bapak Ibu, nanti saya kasih juga sama orang Bapak Ibu, saya kirim di grup. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, di dalam pembelajaran berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Iya, Bapak Ibu bagaimana caranya di situ nanti? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanyakan kepada siswa, kita ucapkan dengan kata-kata seperti itu, maka anak siswa kita juga bisa berubah di dalamnya ya. Banyak caranya, baru tentang menyanyikan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, di situ apa keyakinan kelas kita? Itulah tadi kesepakatan itu Bapak Ibu yang saya buat tadi. Jadi dia merasa apa yang kami buat di kesepakatan tadi, dia merasa itu tanggung jawabnya juga, tanggung jawab dari anak-anak. Itu bukan hanya gurunya. Jadi dia tahu kalau dia seperti menyontek tadi si Atika tadi, kalau kita kaitkan dengan keyakinan kelas, kita panggil dia. Lanjut Bapak Ares, ada video saya di situ. Apa yang saya lakukan? Ini Bapak Ibu. Contoh penerapan segitiga restitusi. Jika sangat tidak menyukai temannya, saya terangkan dengan perkataan seperti itu. Dia mau lepas meja tadi ya Bapak Ibu. Itulah sedikit cuplikan yang saya buat tadi Bapak Ibu tentang contoh penerapan segitiga restitusi. Semoga nanti itu Bapak Ibu boleh juga di dalam kelas kalau ada menghadapi anak murid atau itu restitusi kelas ini bukan hanya menontek Bapak Ibu, terlambat juga boleh termasuk itu apa yang Bapak terapkan di dalam segitiga restitusi itu. Kalau terlambat jangan ditertawakan temannya tadi, lalu kita panggil si anak tadi. Kita tunjukkan kesepakatan kelas yang kita buat tadi itu. Salah satunya di dalam tadi ada tepat waktu, hadir tepat waktu. Itu tadi kesepakatan kelas saya di kelas 6. Lanjut Pak Aris. Iya, baiklah Bapak Ibu. Sebelum saya buat kesimpulan, Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau di dalam diskusi atau ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu? Kira-kira ada pertanyaan atau ada yang membuat satu pernah masalah yang dialami di dalam kelas, boleh kita pecahkan di sini bersama. Masalah apa yang pernah dihadapi di kelas atau Ibu mentok atau tidak bisa menghadapinya? Ada Bapak Ibu di sini? Baik, terima kasih. Tadi mengulang kembali ya, disiplin kelas. Disiplin dalam kelas, salah satunya kita harus datang tepat waktu. Itu berlaku untuk siswa. Nah, semua yang sudah terpapar tadi, nggak usah sebut lagi ya. Andai kata yang terjadi pada gurunya, bagaimana tindakan? Anak-anak kan punya ini ya, kita terlambat kena hukum. Kenapa kalau ibu guru yang terlambat gimana?
apa yang harus dilakukan? Tepuk tangan dulu untuk Bu Irma dulu. Iya, terima kasih untuk Bu Irma. Itu tadi, itulah yang saya bilang tadi, perilaku tentang motivasi perilaku manusia. Iya, kebetulan tadi Bu Irma tidak ada di dalam. Ada di situ poin ketiga tadi Pak Aris. Coba ulang lagi Pak Aris. Iya, ada di situ 3 motivasi. Ada 3 tadi di situ motivasi. Iya, teori motivasi perilaku manusia. Itulah tadi jawaban dari Bu Arma. Ada di situ, ada 3 di situ. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Yang ketiga inilah yang dipilih dari Bapak Ibu tadi, yaitu Bu Arma menyampaikan untuk menghargai diri sendiri. Selama ini Bapak Ibu, kita takut dengan ibu kepala sekolah kita ya. Kalau kita terlambat, kayaknya itu yang kita lakukan. Kalau terlambat ya, merasa kita bersalah terlambat, tidak tepat waktu ya, baru untuk mendapatkan imbalan. Namun setelah kita pelajari ini, apa yang kita lakukan selama ini adalah salah. Untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Arma, kita belajar untuk menghargai diri sendiri. Kalau kita sudah menghargai diri kita sendiri, berarti disiplin itu kita datangnya dari diri kita. Supaya kita jangan melakukan atau mengulangi lagi, supaya siswa juga menghargai kita, mari kita disiplin. Jadikanlah kita menjadi teladan buat anak murid kita. Jadikanlah kita menjadi contoh buat anak murid kita. Itulah yang bisa saya terang atau jelaskan atau paparkan tentang pertanyaan dari Ibu Ilma tadi. Kalau ada pun tambahan dari Ibu Pepe, boleh juga Ibu Pepe kalau ada. Gimana Bu Ilma? Kembali lagi seperti yang tadi saya bilang, kita ini sama seperti anak SD ya. Cuman anak SD masih menimba ilmu, kita udah bergaji. Tapi sebenarnya kita yang udah terima gaji itu kan masih belajar. Ada istilah mengatakan jangan ngajar kalau nggak belajar ya. Jadi guru jangan berani mengajar kalau belum belajar. Bapak Ibu perasaannya bagaimana ketika menjelaskan satu buah materi kepada siswa tapi kita nggak paham materinya? Malu juga ya nengok-nengok handphone gitu ya, diam-diam handphonenya di balik buku, searching di Google, apalagi muridnya nanya kita nggak tahu gitu. Nah, jadi Bapak Ibu itu sama kasusnya seperti yang tadi ditanyakan sama Ibu. Teori motivasi internal itu sangat perlu ya kita tanamkan di dalam diri. Saat kita berhasil menjawab apa yang siswa tanyakan, menurut saya perasaan yang normal itu adalah kita menghargai diri kita. Kita merasa kita berhasil. Kita merasa hebat nih aku terjawab gitu. Dengan murid bertanya, kita jawab tapi kita searching di internet. Padahal murid itu juga bisa searching di internet. Lebih jago malah dari kita ya. Lebih jago, lebih pintar mereka menggunakan IT. Jadi ketika ada satu siswa bilang gini, ya ibu nengok handphone, malu banget gitu ya, malu sekali gitu. Jadi bagaimana supaya kita merasa diri kita berharga adalah kita mengembangkan kapasitas diri kita. Itu hanya contoh, tapi dibalikkan kepada pertanyaan Ibu, bagaimana kalau gurunya yang terlambat? Sekarang gini loh, kalau di luar pagar banyak Bapak Ibu kantin yang jualan gitu ya, muridnya semua udah masuk ke dalam kelas, terus kita terlambat. Coba kita tanamkan teori motivasi internal di dalam diri kita. Coba bayangkan Bapak Ibu yang jualan itu semua mata memandang kita gitu. Bayangin dari atas dilihat sampai bawah, kita naik motor gitu sampai masuk, sampai parkir, sampai masuk kelas. Kalau kita tanamkan motivasi internal, kita pasti malu dengan budaya terlambat seperti itu. Kemudian apa apresiasinya ketika kita
aku super mom ya, tadi aku masak, bangun, cepet nyuci, ngurus anak, kasih makan anak, ngantar anak sekolah, istri juga rupanya aku nggak terlambat. Seperti itu. Memang dari dinas nggak ada penghargaan, nggak ada penghargaan. Siapa yang menghargai? Diri kita sendiri. Nah, mengenai konsekuensinya, Ibu, pertama konsekuensinya mungkin tidak datang dari atasan. Konsekuensinya itu datang dari masyarakat luar. Tadi saya sudah kasih contoh. Bayangin kita terlambat, murid udah di dalam kelas semua, yang jualan semua melihat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sadarkah kita ketika kita terlambat, murid kita itu ada yang bicara, ibu ini pun terlambat aja. Kita sadar nggak ada itu yang murid bicara begitu? Karena nggak kedengaran oleh kita, masih kita lakukanlah budaya habits yang salah itu. Coba kedengaran. Kebetulan si murid nggak bisa ngomong pelan. Kalau ngomong kuat kali, duduk di belakang, pisik-pisik tapi kedengaran. Ibu ini terlambat lagi ya kan? Nyuruh kita jangan terlambat, tapi dia terlambat. Bayangkan kalau itu terdengar oleh kita. Nah, sebelum ada konsekuensi mental dari orang lain, mari kita bentuk motivasi internal di dalam diri kita tanpa mengharapkan yang nomor 2, tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian yang nomor 1, tanpa harus menghindari ditegur ibu kepala sekolah. Kalau sudah ada motivasi internal, kita nggak perlu imbalan, kita nggak perlu mengelakkan hukuman. Seperti itu. Kemudian mungkin ibu bertanya di dalam hati, iya bu, memang betul yang ibu bilang. Pertanyaan saya kok ada gimana konsekuensinya, kan gitu ya. Nah, kalau soal konsekuensi seperti itu, konsekuensi dari luar saya tadi sudah jelaskan. Tapi kalau konsekuensi mungkin berbentuk hukuman, boleh nggak hukuman guru? Boleh ya, karena kita kan ada struktur ya, ada peraturan. Nah, itu kembali kepada kebijakan peraturan sekolah. Boleh dari kepala sekolah. Mungkin berhubungan dengan nilai SKP ya, ibu bisa ya berhubungan ya dengan nilai SKP mungkin, atau ditegur langsung mungkin. Nah itu saya tidak bisa mengintervensi, itu kembali kepada peraturan sekolah masing-masing. Baik, masih ada yang mengganjal ibu? Ya, intinya kita membudayakan budaya malu. Kalau kita malu terlambat, malu, kita jangan buat ke anak-anak sementara kita sendiri berbuat. Ya. Jadi guru itu di depan role model ya Bapak Ibu, role model. Kalau kita pakai baju asal-asal, jangan kita tegur muridnya pakai baju asal-asal. Kalau kita pakai baju, misalnya contoh baju dimasukkan tapi keluar-keluar kayak model sekarang kan gitu ya Bapak Ibu ya, pakai kemeja, sebagian masuk, sebagian dikeluarkan. Iya nggak sih? Iya ya, di mall gitu ya. Iya, iya. Jadi jangan nanti kita ketika makan di mall ada anak-anak begitu, tengok anak sekarang bajunya itu. Padahal kita nggak jadi role model gitu. Ada lagi pertanyaan, saya selipkan deh. Ibu ini ngomong aja, ngomong enak memang, ngomong enak. Kita udah capek-capek bu, maksimal di sekolah, orang tuanya nggak dukung. Itulah tantangan kita Bapak Ibu. Kalau itu saya nggak bisa jawab. Itu saya nggak bisa jawab. Ada berjuta pengalaman yang bisa kita bagikan kalau berhubungan dengan hal itu. Saya pun mengalami, ya, saya pun mengalami. Saya murid tahun lalu, saya kelas 5, saya instansi SD ya Bapak Ibu. Saya mengajar di kelas 5. Saya diserahkan mentah-mentah kelas 5 itu 8 orang nggak bisa baca. Nggak kebayang saya itu ngajarin baca udah kelas 5, sementara materi cukup tinggi gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Saya selalu pakai prinsip yang namanya anak itu titipan Tuhan, bukan hanya anak kandung. Saya sih gitu. Karena sekolah saya itu satu pekarangan ada 2 SD. Saya berpikir gini, ini anak kenapa Tuhan kirim ke sekolah saya? Kenapa Tuhan kirim ke kelas saya? Gitu. Jadi saya tanggung jawab itu semaksimal mungkin, sebisanya saya aja gitu. Nah, 8 orang masuk kita kepada pembelajaran diferensiasi ya Bu Tiar ya. Ada yang dalam sebulan, ada 2 bulan, ada 6 bulan, bahkan ada yang sudah mau naik-naikan kelas, baru saya berhasil membuat anak saya bisa membaca. Itu pun hanya 6 orang. 2 orang saya nggak berhasil. Kenapa? Karena orang tuanya nggak mendukung. Percayalah Bapak Ibu, do the best. Lakukan aja yang terbaik. Hasilnya kita serahkan Bapak di atas.
Kalau orang tuanya nggak dukung, jangan itu memacu emosi kita, ya. Jangan memacu emosi kita. Salam dan bahagia, seperti itu ya Bu ya. Moto guru penggerak, salam dan bahagia. Mari kita bahagia di dalam pekerjaan kita. Jangan sampai murid-murid itu membuat kita tidak bahagia, seperti itu. Lalu kita lempar lagi, nggak boleh murid-murid itu menderita belajar di kelas. Dia itu harus merdeka belajar. Merdeka bukan berarti merdeka yang miskonsepsi orang-orang sering sebutkan. Oh, merdeka nggak gitu Bapak Ibu. Itu hanya istilah merdeka. Ya, tetapi dikatakan merdeka karena kita harus mandiri terhadap cara. Mandiri terhadap cara. Anak yang tadi coret-coret meja, kira-kira caranya bagaimana? Oke, saya balik kembali kepada ibu siapa tadi? Ibu Feby. Nah, Ibu Feby tadi waktu ada kasus anak-anak tidak menggunakan atribut ketika upacara. Itu benar sekali ya Bapak Ibu ya. Kita lihat juga kasusnya. Nggak bisa kita bilang sebagai teman Bu, sebagai teman, nggak bisa. Ada murid yang memang sudah berkali-kali dan orangnya itu saja, gitu. Ya kita gunakan teori kontrol yang mana yang wajar kita gunakan. Bisa saja Bapak ini menggunakan teori kontrol teman berhasil, gitu. Mungkin cara ngomong Bapak ini dengan kita beda, lebih kena di hatinya Bapak ini yang ngomong. Oh, saya nggak bisa Bu, ya kita pakai teori yang lain. Bisa saja kita pakai teori penghukum, bisa. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, hukuman sebenarnya sudah dilarang. Hati-hati dalam memberikan hukuman, jangan sampai balik kepada kita yang menerima hukuman, gitu. Nah, mengenai motivasi internal, Bapak Ibu itu sangat tidak mudah menanamkannya di dalam diri. Pertama dulu, ya paham dulu lah kita apa itu motivasi internal dan eksternal. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebenarnya kalau mau melihat dari sudut pandang saya, Bapak Ibu sebenarnya cukup beruntung hadir di acara ini, memahami sedikit walaupun hanya sebatas kulit ari mengenai teori kontrol dan teori motivasi. Setelah Bapak Ibu memahami apa itu motivasi internal dan eksternal, setidaknya adalah sedikit lengket, gitu ya. Kalau sudah lengket, entah nanti waktu senggang dipikir-pikirkan, iya juga ya. Mari kita bentuk budaya. Kita bentuk budaya. Budaya itu kan artinya sebenarnya kebiasaan. Ya, budaya adalah kebiasaan. Bukan berarti harus budaya adat dan istiadat, bukan. Budaya itu adalah kebiasaan. Membentuk sebuah kebiasaan itu tidak instan. Ya, tidak instan. Membutuhkan proses yang lama. Supaya nggak lama kali, mari kita mulai. Jangan kita NATO. What is NATO? No action, talk only. Cakap sana, cakap sini, tapi nggak praktek. Semuanya menjadi sia-sia. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung saya berdiri. Ibu, bagaimana? Masih ada yang mengganjal? Sudah? Oke, saya kembalikan kepada Ibu ya. Terima kasih untuk Bu IPP, terima kasih juga buat Bu Ilma. Baiklah Bapak Ibu, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, kesimpulan Pak Aris. Kesimpulan yang kita ambil pada saat ini adalah dari semua pemaparan materi yang saya bawakan tadi adalah dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih buat seluruh Bapak Ibu yang telah mendengarkan pemaparan saya hampir lebih dari 1 jam. Saya juga bangga di sini boleh berdiri karena ada Bapak Ibu yang memotivasi saya, dan semoga apa yang saya paparkan, materi yang saya bawakan hari ini boleh kita jalankan di sekolah, di kelas kita masing-masing. Semoga ini bermanfaat materi yang saya bawakan. Di akhir dari materi ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu. Salam bahagia buat kita semua. Terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah, terima kasih buat Ibu PP, terima kasih juga buat seluruh Bapak Ibu untuk memberikan waktunya pada siang hari ini. Terima kasih. Salam bahagia.